Bagaimana sih cara kita meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan secara bersamaan? Caranya cukup simpel, dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat kita baru saja memulai untuk mencoba pola hidup sehat, terkadang terasa seperti suatu beban tersendiri, sehingga akan mengurangi kebahagiaan kita. Di sisi lain, ketika kita terlalu bahagia dengan hidup kita, terkadang kita mengesampingkan kesehatan tubuh. Maka dari itu, di sini akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Saya awali dengan story time. Saya telah melakukan program diet semenjak saya duduk di bangku SD. Dengan berbagai metode yang saya jalani, setidaknya saya berhasil menurunkan sekitar 10 kg selama 3 kali dalam hidup saya. Jadi siklusnya turun sekitar 10 kg, naik lebih banyak lagi, turun lagi, dan naik lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saya merasa diet ini merupakan suatu hukuman. Nah, jadi ketika berat badan ideal saya sudah tercapai, saya merasa saya bisa menyelesaikan hukuman ini. Saya bisa makan banyak lagi, tidur tidak teratur, bisa berhenti berolahraga, dan bersenang-senang tanpa memikirkan efek bagi tubuh saya dalam jangka yang lebih panjang. Nah, saya merasa aktivitas yang saya lakukan ini tidak mendatangkan dampak positif, melainkan dampak negatif bagi fisik maupun mental saya. Lalu, apa sih yang harus saya lakukan? Jadi di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Philip Lally, di mana penelitian ini berjudul How Are Habits Formed? How are habits formed? Bagaimana suatu kebiasaan itu terbentuk? Penelitian ini dilakukan oleh 96 orang dalam periode waktu sekitar 12 minggu. Di sini mereka disuruh untuk melakukan suatu aktivitas baru dan menerapkan dalam rutinitas harian. Seperti contohnya meminum 2 gelas sebelum makan siang dan berlari setelah makan malam selama 15 menit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu kebiasaan itu bisa terbentuk apabila sudah dilakukan selama 2 hingga 8 bulan atau rata-rata 66 hari. Lalu dengan jangka waktu tersebut, apakah mudah bagi kita untuk bisa bertahan? Ditambah akan banyak sekali godaan dari luar dan juga tekanan mental tersendiri yang kita alami. Kata mudah terdengar cukup sulit bagi saya. Namun tidak dapat dipungkiri, banyak di antara kita yang berhasil menurunkan berat badan dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Contohnya ada dari anggota National Weight Control Registry, di mana mereka rata-rata berhasil menurunkan 66 pon dan mempertahankannya lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian apa sih rahasia mereka? Yaitu cukup klise untuk dikatakan, mengadopsi pola hidup sehat. Faktanya hanya inilah yang dapat diterapkan untuk bisa menjaga kesehatan kita sehingga berat badan kita dapat terkontrol. Masalahnya, banyak di antara kita yang mungkin kesulitan untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kita harus menghapus aktivitas-aktivitas yang buruk dan menambahkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Yang mana itu perlu pembiasaan terlebih dahulu, dan juga ada tantangan untuk selalu konsisten ke depannya. Namun saya yakin, kita semua sebenarnya bisa, apabila kita bisa mengelola emosi, pikiran, dan waktu kita dengan baik. Di sini, ada sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Daria Rose mengenai 3 langkah untuk mencapai pola hidup sehat. Yang pertama adalah membentuk kebiasaan menyenangkan secara intrinsik. Jadi pertama, kita harus mengetahui apa sih definisi dari intrinsik itu sendiri. Intrinsik merupakan sifat yang dikeluarkan dari dalam dan dapat dilakukan secara alami oleh tubuh. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menerapkan ini adalah mengidentifikasi apa saja sih aktivitas yang kita sukai, aktivitas yang bisa kita lakukan tanpa ada tekanan beban, yang tentunya berdampak positif bagi kesehatan kita. Saya ambil contoh. Dulu saya merasa bahwa aktivitas berlari itu merupakan cara instan untuk bisa turun berat badan. Maka saya terapkan. Saya nggak peduli apakah saya suka
atau saya nggak suka, yang penting saya bisa mencapai berat badan yang saya inginkan. Namun, faktanya, saya tidak suka olahraga berlari, sehingga terkesan memaksakan untuk menambahkan aktivitas berlari dalam rutinitas harian saya. Sehingga pada suatu saat saya skip lari 1 minggu saja, motivasi saya hilang. Dan untuk membangun motivasi itu lagi diperlukan waktu yang cukup lama. Sebagai gantinya, saya menemukan aktivitas yang saya suka ini, seperti berenang. Dan ternyata saya bisa enjoy menjalaninya, tanpa ada paksaan, tanpa ada beban di pikiran saya, dan tentunya akan mempengaruhi mental saya juga. Nah, di sini, ketika kita sudah mengetahui aktivitas yang kita sukai, kita bisa menempatkannya dalam rutinitas harian kita. Dan apabila aktivitas tersebut menyangkut olahraga, kita bisa menempatkannya minimal 3-5 kali dalam seminggu. Ketika suatu aktivitas sudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian kita, akan lebih memungkinkan akan terbentuk suatu kebiasaan dan dapat konsisten untuk menjalaninya. Kemudian dalam menerapkannya, kita harus terbuka terhadap variasi dan fleksibilitas. Di mana saya ambil contoh, misal tadi saya mau renang, tapi cuaca di luar lagi tidak mendukung. Jadi saya memilih aktivitas-aktivitas lain yang tentunya masih saya sukai dan memiliki dampak yang sama terhadap aktivitas itu. Yaitu contohnya workout dalam rumah, angkat beban, dan lain sebagainya. Aktivitas ini nggak hanya terbatas olahraga ya. Jadi bisa aja sesuatu aktivitas yang berdampak positif bagi kesehatan. Misalnya memasak masakan yang memiliki nutrisi tinggi, sehat, clean food, atau misal kita menaruh aktivitas minum jus di pagi hari dan lain sebagainya. Kemudian dalam penerapannya kita juga harus selalu mengapresiasi diri kita sendiri dan juga selalu memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Selanjutnya yang kedua ada mindfulness. Alasan mengapa mindfulness ini sangat penting adalah kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari ini secara otomatis. Kita tidak perlu berpikir, kita bangun tidur, berangkat ke kampus, tiba-tiba kita sudah ada di depan laptop sambil mengunyah makanan. Seluruh aktivitas itu terjadi di luar kontrol kita, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Mindfulness ini memberikan keterampilan bagi kita untuk bisa mengetahui kondisi mental kita saat ini. Dengan mindfulness, akan menciptakan jeda bagi kita untuk bisa berpikir sebelum bertindak. Nah, dengan ini, saya ambil contoh, misal kita ini makan karena kita lapar, atau karena emosi dan kebiasaan semata. Dengan menghadirkan, menyadari akan pemikiran dan emosi kita sendiri, itu tentunya akan menciptakan atau memberi ruang bagi kita untuk bisa merefleksikan diri kita sendiri. Jadi kita akan lebih concern lagi terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Apakah dia berdampak positif atau berdampak negatif bagi diri kita, dan bagaimana efek jangka panjang dari aktivitas yang kita lakukan, dan mungkin peningkatan atau penurunan apa dari tubuh kita yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Kemudian, dalam menerapkan suatu kebiasaan baru, terkadang terkesan sebagai suatu beban atau tekanan yang menyulitkan. Namun apabila aktivitas tersebut menyenangkan secara intrinsik, akan lebih mudah untuk dilakukan. Nah, mindfulness inilah yang membantu kita untuk mengelola pikiran kita supaya kita lebih refleksi diri dan juga lebih banyak berpikir apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita tambahkan, dan tujuannya adalah supaya set target yang sudah kita tetapkan tadi bisa tercapai. Kemudian selanjutnya ada pola pikir growth mindset. Pola pikir growth mindset berarti merupakan pola pikir pertumbuhan. Dengan pola pikir ini, kita bisa melihat suatu kegagalan sebagai suatu proses belajar. Dan kita juga tidak akan terpengaruh dengan adanya halangan dan juga rintangan, karena kita memandangnya sebagai suatu pembelajaran untuk tetap tumbuh. Kemudian dengan growth mindset ini, kita juga lebih menghargai proses. Jadi tidak semata-mata hanya fokus terhadap tujuan akhir. Saya ambil contoh, misal kita set target, kita ingin meningkatkan kebugaran tubuh kita.
kita tidak semata-mata hanya melihat timbangan sebagai tolak ukur. Misal, kita menimbang, terus kayak beratnya nggak turun, beratnya nggak naik. Terus kayak itu jadi tolak ukur satu-satunya. Nah, itu akan membuat motivasi kita hilang. Nah, di sini, kenapa kita harus lebih menghargai proses? Karena kita juga harus memperhatikan apa sih peningkatan dari tubuh kita, apakah ternyata kekuatanku meningkat, ternyata stamina aku meningkat. Nah, itu kan juga merupakan suatu improvement dari dalam tubuh kita yang sebenarnya tidak kita ketahui karena kita hanya fokus kepada angka di timbangan tersebut. Kemudian dalam penerapan growth mindset ada pendapat dari Ruth Harris, seorang dokter, di mana dia mengemukakan ada tiga pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kepada tubuh kalian, kepada diri kalian sendiri untuk mencapai growth mindset. Yaitu yang pertama adalah apa yang berhasil, yang kedua apa yang tidak berhasil, dan yang ketiga apa sih yang harus dilakukan berbeda ke depannya supaya yang gagal-gagal ini bisa diatasi. Dengan menerapkan tiga pertanyaan tadi kepada diri kalian sendiri, harapannya bisa mengubah pola pikir fixed mindset menjadi growth mindset. Kemudian setelah melakukan 3 step-step tadi, harapannya kalian bisa lebih terbuka lagi dan juga lebih memperhatikan pola hidup kalian masing-masing. Jadi inilah giliran Anda. Terima kasih.